Tetapi ketaatan kalian kepada Allah, maslahatnya atau kebaikannya kembali kepada kalian seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Kemudian wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Allah menciptakan untuk kalian, atau Allah menurunkan untuk kalian dengan qadarnya 8 pasang dari hewan ternak. 8 pasang hewan ternak ini diterangkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-143, yang Allah Ta'ala berfirman, "Thamaniyata azwaj minadh-dha'ni ithnain wa minal ma'zi ithnain." Ada 8 hewan ternak yang berpasangan, yaitu 4 pasang, ya. Sepasang domba dan sepasang kambing. Ada domba jantan dan domba betina. Ada kambing jantan dan kambing betina. Di ayat yang berikutnya, wa minal ibili itsnaini wa minal baqari itsnain. Dan dari unta ada sepasang dan dari sapi ada sepasang pula, ya. Jadi inilah 4 pasang hewan ternak atau 8 macam hewan ternak yang diciptakan Allah untuk kelengkapan kebutuhan manusia. Allah membekali manusia dengan hewan ternak ini untuk kemaslahatan mereka. Dan di ayat ini, juga di ayat yang lain, Allah mengkhususkan 8 macam hewan ternak ini, yaitu sepasang domba, sepasang kambing, sepasang onta, dan sepasang sapi, dan tidak menyebutkan hewan-hewan yang lain. Padahal banyak di samping itu Allah menciptakan hewan-hewan yang lain, ya, seperti kuda, keledai, hewan-hewan unggas, ikan-ikan yang berterbaran dan bermacam-macam di laut. Banyak sekali hewan-hewan yang Allah ciptakan untuk kepentingan manusia, beragam sekali. Tapi Allah menyebutkan 8 macam hewan ternak ini karena manfaatnya yang sangat banyak untuk manusia dan kemaslahatannya yang merata dibutuhkan oleh seluruh manusia, dan juga karena memiliki keistimewaan di mana seorang hamba yang hendak bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan korban atau mempersembahkan hadi persembahan di tanah suci atau melaksanakan akikah, ia tidak dapat melaksanakan ibadah itu kecuali dengan hewan ternak yang disebut dalam ayat ini. Kemudian ketika Allah menyinggung penciptaan ayah kita, yaitu Adam alaihissalam, dan ibu kita Hawa, maka Allah pun juga menyebut tentang awal mula penciptaan kita. Dia berfirman, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalq. Dia menciptakan kalian, wahai manusia, dalam perut ibu-ibu kalian. Satu ciptaan demi ciptaan, ya. Satu kejadian demi kejadian, setahap demi setahap, beralih dari satu bentuk ke bentuk berikut yang semakin sempurna. Allah memproses penciptaan kalian di dalam rahim ibu kalian tanpa ada satu tangan makhluk pun yang menyentuh janin tersebut, tanpa ada satu mata yang mengawasinya. Tapi Allah sendiri yang memproses, menciptakan sel-sel yang tumbuh berkembang di dalam rahim itu dengan ilmu, kekuasaan, dan kodratnya. Dia memproses dan menciptakan manusia dalam rahim tersebut, yakni di sebuah tempat yang sempit lagi gelap. Fi dhulumatin thalath, bahkan di balik 3 kegelapan yang berlapis-lapis, yaitu kegelapan perut, ya, kegelapan kulit perut sang ibu, kemudian rahim sang ibu, dan selaput yang menyelimuti janin tersebut, atau biasa disebut dengan ketuban. Jadi Allah menciptakan manusia yang demikian indah rupa dan sempurna penciptaan itu di suatu tempat yang sempit, yang gelap dan pekat, bahkan berlapis-lapis gelapnya.
Dzalikumullahu rabbukum. Zat yang berbuat itu semua, yakni zat yang menciptakan langit-langit dan bumi, serta menundukkan benda-benda langit seperti matahari dan bulan, memperedarkan itu semua dengan kekuasaannya, dan juga menciptakan kalian di tempat yang gelap berlapis-lapis itu, dan menciptakan untuk kalian 8 macam hewan ternak itu. Allahu rabbukum, dialah Allah Rabb kalian. Maka sebagaimana dia Allah satu-satunya yang menciptakan kalian, mengatur kalian, memberikan kepada kalian sekian banyak nikmat yang beragam ini, sebagaimana dia sendiri yang melakukan itu, maka begitu pula dialah yang sendirian berhak diibadahi. Dialah yang Maha Esa dan Wahid dalam mencipta, dalam mengatur, mengendalikan semuanya, tidak ada sekutu baginya. Maka begitu pula dialah satu-satu yang berhak untuk diibadahi dan disembah, tidak ada sekutu baginya. La ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Karena itu Allah berfirman, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali dia. Fa anna tusrafun. Lalu bagaimana kalian dapat dipalingkan dari tauhid kepada menyembah sekutu-sekutu Allah Ta'ala? Yakni setelah penjelasan yang demikian detail dan terang ini, bagaimana kalian dapat dipalingkan dari menyembah Allah semata kepada menyembah berhala-berhala yang tidak ikut menciptakan apapun di alam semesta, tidak ikut mengatur benda-benda di alam semesta, tidak menciptakan kalian, tidak memberikan rezeki kepada kalian? Bagaimana Allah yang Maha Esa dan seperti itu kalian tinggalkan, wahai kaum musyrikin, lalu kalian menyembah makhluk-makhluk yang lemah dan tidak berdaya? Bagaimana kalian dapat dipalingkan dari tauhid? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kufur, wahai manusia, maka sesungguhnya Allah tidak butuh terhadap kalian. Allah sangat tidak butuh terhadap keimanan kalian. Tidak merugikan Allah kekufuran kalian, sebagaimana tidak bermanfaat bagi Allah ketaatan kalian. Tetapi ketaatan kalian kepada Allah, maslahatnya atau kebaikannya kembali kepada kalian seluruhnya. Allah memerintah kalian dan melarang kalian untuk kebaikan kalian. Dan perintah dan larangannya itu sebagai bentuk ihsan atau kebaikan Allah atas kalian. Wala yarda li'ibadihi al-kufr. Dan dia tidak meridai kekafiran bagi hamba-hambanya. Dan ini karena kesempurnaan ihsan atau kebaikan Allah terhadap hamba-hamba itu. Dan karena Allah mengetahui persis bahwa kekufuran itu sangat menyengsarakan hamba-hamba itu dengan kesengsaraan yang tidak ada kebahagiaan di sampingnya. Nah, ketika Allah mengetahui bahwa kekufuran sangat berbahaya dan menyengsarakan hamba-hambanya, maka Allah tidak ridha bagi hamba-hambanya kekufuran. Tetapi sebaliknya, wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian bersyukur kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan memurnikan ketaatan serta agama untuknya, yardahu lakum, maka Allah meridai hal itu untuk kalian. Dan hal ini karena rahmat kasih sayang Allah kepada kalian. Dan dia mencintai hal tersebut, yaitu syukur, karena dia ingin berbuat baik atas kalian. Allah Ta'ala menginginkan ihsan, kebaikan bagi hamba-hambanya. Maka Allah ridha jika hamba itu bersyukur kepada Allah dengan mentauhidkannya, karena itulah yang paling bermanfaat untuk para hamba. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala tidak tertimpa kerugian dengan kesyirikan manusia dan tidak mendapat manfaat sedikit pun dari amal saleh manusia, maka begitu pula setiap manusia tidak akan menanggung dosa orang lain dan tidak mendapat pahala dari amal orang lain. Masing-masing akan menanggung amalnya sendiri. Wala taziru waziratu wisra ukhra. Dan seorang yang berdosa itu tidak akan memikul dosa orang lain. Thumma ila rabbikum marji'ukum. Kemudian kepada Allah Rabb kalianlah kalian akan dikembalikan, yakni pada hari kiamat. Setelah itu, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah akan mengkhabarkan kepada kalian apa-apa yang kalian perbuat ketika di dunia. Allah akan rinci, Allah akan ceritakan kepada kalian apa saja yang kalian perbuat ketika di dunia. Yang setelah itu Allah akan membalas kalian dengan seadil-adilnya. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya dia maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada. Dia mengetahui apa yang tersimpan di balik dada seorang hamba berupa kebaikan atau kefujuran, ya, kefasikan. Dan ayat ini menegaskan bahwasanya Allah akan membalas semua amal hamba-hambanya dengan keadilan yang sempurna.
Demikianlah pembahasan singkat tentang ayat-ayat ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita manfaat dengan ayat-ayatnya dan menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai pemandu dan pemberi syafaat kepada kita di hari kiamat kelak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.